Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya perwakilan orang tua siswa baru mengucapkan terima kasih kepada SMP PGRI Citerep atas penerimaan siswa baru tahun ajaran 2020-2021, dan saya mengucapkan selamat dan sukses untuk kegiatan MPLS daring 2020-2021 pada hari Selasa dan Rabu 21-22 Juli 2020. Semoga pelaksanaan dengan tanpa hambatan apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya perwakilan orang tua siswa murid baru mengucapkan terima kasih kepada SMP PGRI Citerep atas penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2020-2021, dan saya mengucapkan selamat dan sukses untuk kegiatan MPLS daring 2020-2021 pada hari Selasa dan Rabu 21 sampai 22 Juli 2020. Semoga terlaksana dengan baik tanpa hambatan apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari ini kami dapat berjumpa dengan kawan-kawan semuanya. Kami dari SMP PGRI mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua wali siswa yang telah mendaftarkan putra putrinya masuk ke SMP PGRI tahun 2020-2021. Perlu juga kami beritahukan kepada orang tua wali siswa bahwa kami akan mengadakan MPLS tanggal 22 besok, hari Rabu, bulan Juli tahun 2020, dalam rangka MPLS tahun 2020-2021. Ini dan Bapak yang ketahui, tadi sudah kami awali pada hari ini Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020 mengumpulkan orang tua atau sengaja mengundang orang tua untuk berkenalan dengan Ibu dan Bapak guru yang ada di SMP PGRI ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, kami mengikuti peraturan protokol kesehatan, yaitu pertama orang tua datang kami periksa dengan temperatur badannya, yang kedua kami berikan tangan dicuci, dan yang ketiganya diberi alat-alat lain, masker dan lain sebagainya. Demikian yang kami lakukan, dan orang tua masuk semuanya ke kelas dan diberikan pengarahan, dilanjutkan dengan pemberian buku yang akan disampaikan kepada anak-anaknya untuk dipelajari di rumah. Insya Allah kami akan mengadakan proses belajar mengajar dengan daring atau jarak jauh. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian hadirin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semuanya, keluarga besar SMP PGRI Citerep tahun pelajaran 2020-2021 dapat bersilaturahmi walaupun tidak secara langsung. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP PGRI Citerep, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU serta anak-anak guru sekalian yang Bapak banggakan, calon
siswa-siswi baru SMP PGRI Citerep tahun 2020-2021. Walaupun pada tahun ini kalian tidak dapat mengikuti atau melaksanakan masa-masa pengenalan lingkungan pendidikan sekolah secara langsung dan juga pelaksanaan kegiatan belajar secara langsung, namun pihak sekolah SMP PGRI Citerep sudah merancang dan mempersiapkan metode pembelajaran yang bisa kalian laksanakan di rumah. Semoga kalian tetap bisa menuntut ilmu dan meningkatkan prestasi kalian di SMP PGRI Citerep ini. Untuk itu kami dari pihak sekolah memohon kepada orang tua murid untuk membimbing dan membantu putra putrinya dalam pelaksanaan KBM di rumah, yaitu dengan mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan, dan juga mohon bantuannya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan putra putrinya di masa pandemi ini. Selamat datang dan selamat bergabung menjadi warga baru SMP PGRI Citerep tahun 2020-2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP PGRI Citerep terletak di Jalan Pahlawan nomor 7 Citerep, Bogor. Sekolah dengan akses yang paling sederhana karena terletak di pusat kecamatan. Berada di pinggir jalan, SMP PGRI Citerep memiliki akses transportasi yang sangat mudah. Salah satu sekolah tertua yang berada di Kecamatan Citerep, berdiri dari tahun 1976 hingga sekarang. Dengan puluhan sampai ratusan prestasi yang sudah dilalui, SMP PGRI Citerep memiliki banyak kepercayaan dari masyarakat sekitar. Dengan visi sekolah yaitu dijadikannya sekolah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan moto berakhlak, cerdas, dan berkarakter. Dengan visi dan moto tersebut, SMP PGRI Citerep bertujuan agar siswa-siswi berakhlak, cerdas, dan berkarakter. Berada di luas 1.800 meter, SMP PGRI Citerep mempunyai sarana prasarana yang sangat memadai, mulai dari gedung belajar, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, perpustakaan, ruang UKS, dan masih banyak lagi. Dibantu dengan dewan guru yang berkompeten dan berbagai kegiatan agar siswa-siswi nyaman dan betah dalam proses pembelajaran. Selamat datang dan selamat bergabung di SMP PGRI Citerep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, lebih-lebih nikmat keimanan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nurlaili Mega Maulidiansyah, wali kelas 74, yang akan memandu masa pengenalan lingkungan sekolah daring. Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada siswa-siswi baru kelas 7 SMP PGRI Citerep. Hari ini adalah hari pertama kalian melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah daring tahun pelajaran 2020-2021. Untuk membuka kegiatan ini, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara selanjutnya adalah pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah oleh Kepala SMP PGRI Citerep. Kepada Kepala SMP PGRI Citerep, Bapak Haji Karta SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usolli ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan pelaksanaan MPLS secara daring, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan arti dari MPLS angkatan 2020-2021. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang Bapak sayangi, tentu saja masa MPLS ini dengan adanya pandemi COVID-19, kita hanya melalui media ini akan kita laksanakan. Tetapi apapun itu medianya, apapun itu pelaksanaannya, kita tetap harus tahu tentang arti MPLS itu sendiri. Yang dimaksud dengan masa perkenalan lingkungan sekolah ini adalah adaptasi atau penyesuaian lingkungan sekolah yang baru, yang tadinya kalian itu di SD, sekarang sudah menjadi siswa SMP. Nah, inilah yang harus dikenalkan kepada kalian. Yang pertama dulu lokasi, ya, atau tempat SMP PGRI itu seperti apa. Barangkali nanti kalau sudah PSBB-nya kita normal kembali, kita akan tahu langsung. Atau nanti melalui YouTube ini juga kita akan tahu lokasi-lokasi SD, lokasi-lokasi SMP. Nah, makanya yang pertama adalah lingkungan sekolah dulu. Tadinya kamu di SD, sekarang lingkungannya di SMP. Sungguh ada perbedaan. Ini yang dinamakan penyesuaian kamu di dalam lingkungan sekolah. Kenali mana ini gedung sekolah, mana ini ruangan kelas kamu, mana ini ruangan tata usaha, mana ini ruangan laboratorium, ya, baik IPA maupun komputer, mana lapangan olahraga. Jadi pertama saja kamu sudah dikenali lingkungan sekolah. Yang kedua, adaptasi lagi mengenai lingkungan cara belajar. Tentu saja beda. Kalau di SD hanya kamu berhadapan satu orang guru kelas, tapi kalau di SMP ini setiap mata pelajaran satu orang guru. Jadi kalau kurikulum 2013 ya banyaknya 11 mata pelajaran, maka 11 guru. Nah, ini sudah berbeda, makanya harus
adakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang kedua itu. Kemudian cara belajar lagi. Sudah barang tentu kalau gurunya setiap mata pelajaran lain sudah otomatis ya cara belajarnya pun lain, sebab masing-masing guru membawa karakter masing-masing. Dan yang ketiga, tentu saja kalian sudah di SMP PGRI Citeureup bahwa kalian cara belajarnya pun harus berbeda. Kenapa Bapak katakan harus berbeda? Karena bahwa setelah kamu masuk di SMP PGRI, yang pertama kamu harus mempunyai keinginan. Yang kedua, kamu harus mempunyai cita-cita. Ini mempengaruhi kepada cara belajar kalian nanti. Makanya ya, begitu kalian masuk di SMP PGRI, apa keinginan kalian, apa cita-cita kalian diwujudkan dengan cara belajar yang pada akhirnya nanti cita-cita kalian, keinginan kalian akan tercapai kelak. Maka tidak ada lagi nanti anak yang malas belajar kalau mempunyai keinginan dan cita-cita. Bapak pun ya, merasa bangga pada kalian yang memang sudah memilih sekolah di SMP PGRI Citeureup. Sebab ada perbedaan dengan sekolah-sekolah lain. Kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang lain, mempunyai karakter sekolah ya yang lain juga. Nah, maka dengan mengenal lingkungan ini kalian nanti akan merasakan. Maka untuk itu masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 dengan resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kepada Bapak Rudi Eka Permana SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dan karunia-Nya kepada kita pada hari ini kita dapat melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah dari tahun pelajaran 2020-2021. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP PGRI Citeureup, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru, yang saya hormati dan saya cintai anak-anakku, siswa baru, para peserta MPLS dari tahun 2020, tahun 2021 yang sedang menyaksikan di media sosial, YouTube maupun WhatsApp. Bapak, Ibu, anak-anakku yang saya cintai dan banggakan, pada hari ini tercatat peserta MPLS daring sebanyak 286, yang terbagi laki-laki 153 dan perempuan 286, yang dibagikan menjadi 8 kelas. Adapun materi yang akan diberikan oleh Ibu Wali kelas nanti yaitu wawasan Wiyata Mandala, pendidikan karakter melalui dasar Dharma Pramuka, dan bahaya COVID-19. Saya selaku Ketua MPLS mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Wali kelas, Dewan Guru, serta panitia MPLS
yang senantiasa membantu dalam kegiatan MPLS daring tahun ini. Semoga kegiatan MPLS ini berjalan hingga nanti di akhir acara MPLS daring tahun pelajaran 2020-2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa pembukaan oleh Bapak Ahmad Mustafa SPDI. Kepada Bapak Ahmad Mustafa SPDI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar semuanya anak-anakku, khususnya peserta MPLS SMP PGRI Citerep tahun pelajaran 2020-2021, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita akan sama-sama menyaksikan, mengikuti rangkaian kegiatan MPLS SMP PGRI. Maka daripada itu, sebelum kita sama-sama menyaksikan, mengamati, memahami daripada materi yang akan nanti disampaikan oleh para pemateri kita, guru kita, maka daripada itu Bapak di sini akan memimpin untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan MPLS ini bisa berjalan dengan baik dan lancar serta bermanfaat untuk kita semuanya. Dan khususnya yang muslim dan non muslim disesuaikan dengan doa dan keyakinan agamanya masing-masing. Namun sebelum kita berdoa, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya sama-sama kita dapat mengenal siapakah guru-guru kita nanti. Maka dari itu perkenalkan, nama Bapak yaitu Ahmad Mustafa, asal dari Citerep, alamat Kampung Lempel, ya. Dan di sini Bapak diberikan amanah tanggung jawab, yaitu mengajar pelajaran IPS kelas 71 dan 72 serta kelas 81 dan 82. Dan diberikan juga tugas tambahan yaitu sebagai wali kelas 72. Mungkin cukup ya perkenalan ini. Kemudian mari kita sama-sama berdoa ya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan doa ini, baca surat Al-Fatihah di hati kita, kegiatan MPLS ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tolong aminkan doa Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'bud ya karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi min jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wadfa'na minal bala'il mughrab innaka ala kulli syai'in qadir. Wadfa'na minal bala' wal waba' wal mihana wal fitana wa qarana wa kulla syai'in ma a'tayna ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, khususnya dosa-dosa guru SMP PGRI. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kami ini anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada agama, berbakti kepada nusa dan bangsa, dan berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami,
berikanlah kemudahan kami dalam mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Berikanlah ilmu kepada kami, ilmu yang bermanfaat dan barokah, bermanfaat di dunia khususnya di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, urusan orang tua kami, urusan guru-guru kami, urusan saudara kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sekian itulah doa yang sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Semoga dikabulkan oleh Allah. Selamat menyaksikan kegiatan MPLS ini. Amati dengan baik dan pahami materi demi materi. Semoga bermanfaat dan membekas di hati kita semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP PGRI Citerep tahun pelajaran 2020-2021. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam pengucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP PGRI Citerep terletak di Jalan Pahlawan nomor 7 Citerep, Bogor. Sekolah dengan akses yang paling sederhana karena terletak di pusat kecamatan. Berada di pinggir jalan, SMP PGRI Citerep memiliki akses transportasi yang sangat mudah. Salah satu sekolah tertua yang berada di Kecamatan Citerep berdiri dari tahun 1976 hingga sekarang. Dengan puluhan sampai ratusan prestasi yang sudah dilalui, SMP PGRI Citerep memiliki banyak kepercayaan dari masyarakat sekitar. Dengan visi sekolah yaitu dijadikannya sekolah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan moto berakhlak, cerdas, dan berkarakter. Dengan visi dan moto tersebut, SMP PGRI Citerep bertujuan agar siswa-siswi berakhlak, cerdas, dan berkarakter. Berada di luas 1.800 meter, SMP PGRI Citerep mempunyai sarana prasarana yang sangat memadai, mulai dari gedung belajar, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, perpustakaan, ruang UKS, dan masih banyak lagi. Dibantu dengan dewan guru yang berkompeten dan berbagai kegiatan agar siswa-siswi nyaman dan betah dalam proses pembelajaran. Selamat datang dan selamat bergabung di SMP PGRI Citerep. Halo anak-anak, masih semangat tidak? Semangat ya! Alhamdulillah pada kesempatan ini dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP PGRI Citerep tahun pelajaran 2020-2021 akan disampaikan beberapa materi oleh Bapak Ibu Guru yang luar biasa. Penasaran? Materi yang pertama yaitu wawasan Wiyata Mandala yang akan disampaikan oleh Ibu Nini Suryani SPD dan Ibu Rani Tedianingrum SPD. Sebelum materi, jangan lupa untuk mengisi absen di kolom komentar dengan menulis nama dan kelas seperti contoh di samping. Baiklah, siswa-siswi selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, calon siswa-siswi SMP PGRI Citerep. Dalam kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi MPLS buat kalian, yaitu arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya, perkenalkan dulu,
Di sini Ibu sebagai staf pengajar SMP PGRI Citerep. Nama Ibu Rani Tedianingrum. Ibu mengajar pendidikan bahasa Indonesia. Sekaligus Ibu di sini sebagai wali kelas 73. Halo anak-anakku kelas 73. Arti dan makna wawasan Wiyatan Mandala. Wawasan Wiyatan Mandala terdiri dari kata wawasan. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata merupakan pendidikan, dan mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Di dalam wawasan Wiyata Mandala ada beberapa unsur pendukungnya, yaitu satu, sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, guru dan orang tua siswa yang harus saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Yang keempat, keluarga sekolah di dalam maupun di luar sekolah yang harus menjunjungi martabat dan cita-cita guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Dalam Wiyata Mandala, sekolah mempunyai fungsi, yaitu fungsi sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan hal pengembangan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup kepribadian, hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan kemampuan berkarya. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar yaitu ada guru, siswa, sehingga timbulnya PBM yang tertib, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus mampu bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mampu mencegah masuknya paham atau sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antar sesama karena berbagai perbedaan. Sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholdernya. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Sekolah harus mampu memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan komunikasi dan berinteraksi, kemampuan kerjasama dalam kelompok, dan lain-lain. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Lalu sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Untuk penggunaan sekolah dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Nini sebagai wali kelas 71. Terima kasih Bu Rani yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi yang sudah dia berikan. Tapi alangkah baiknya Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dulu ya. Ibu di SMP PGRI Citerep ini ditugaskan sebagai wali kelas 71 ya, dan juga Ibu memegang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.
Walaupun kita tidak ketemu, tapi jangan lupa ya dengan wajah Ibu. Ya, untuk semuanya sehat kan ya? Ibu akan melanjutkan tadi apa yang sudah dibicarakan dengan Bu Rani. Tadi dia sudah menjelaskan apa itu Wiyata Mandala, apa itu fungsi sekolah, apa itu arti dari sekolah. Nah, Bu Dini akan menjelaskan tentang penggunaan sekolah. Apa sih gunanya sekolah bagi kita semua, bagi kita warga sekolah di SMP PGRI Citerep yang kita cintai dan kita banggakan ini? Menurut Ibu, yang pertama itu adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, ya, dan tidak boleh untuk yang lain-lain. Seperti ada juga di sekolah itu tidak diperuntukkan untuk ajang promosi, ya. Seperti ada kan anak-anak kadang-kadang suka promosi ini, promosi itu, sebenarnya itu di sekolah tidak boleh. Yang kedua, yaitu sekolah merupakan bebas rokok. Jadi kalau ada yang masih merokok, itu nanti akan ada hukuman dari sekolah. Alangkah baiknya, walaupun tidak di sekolah pun kalian tidak merokok, karena merokok itu adalah sesuatu yang tidak baik. Sedikit manfaatnya malah tidak ada, yang banyak adalah mudaratnya, ya. Jadi yang masih merokok, Ibu harapkan kalian tidak merokok lagi. Yang ketiga, di sekolah itu tidak boleh ada penyebaran aliran sesat, ya. Misalkan kalian percaya dengan aliran apa yang kalian percaya, entah orang tua kalian atau siapa, itu tidak boleh. Kita negara Indonesia berdasarkan Pancasila, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan kita sudah ditentukan ada 5 agama, ya, sudah tahu semuanya. Ya, ada juga tambahan agama satu lagi jadi 6 agama. Itu kalau di luar aliran itu tidak boleh disebarkan di dalam sekolah. Paham ya? Lalu yang keempat, tidak boleh propaganda politik. Jadi di sekolah bukan untuk menyiarkan politik. Misalkan bapaknya Pak Lurah atau siapa, ini nanti mempromosikan di sekolah, itu tidak boleh. Di sekolah hanya untuk mencari ilmu, untuk menimba ilmu. Bagi murid-murid, bagi semua anak-anak SMP PGRI Citerep, dan bagi guru juga sharing supaya kita saling menggali ilmu, menuntut ilmu, mengembangkan ilmu yang sudah kita punya semua bagi guru-guru, ya. Lalu yang keempat, tidak boleh adanya syuting film. Syuting film seperti bermewah-mewahan, bermegah-megahan di sekolah itu tidak boleh saling memamerkan sesuatu, ya. Jadi sekolah itu tadi tempat kita menuntut ilmu, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki karakter kita. Kalau bisa, kita dengan anak-anak di luar sekolah itu harus beda. Kalau anak-anak karakter di sekolah masih buruk, berarti anak itu bukan anak sekolah. Misalkan berbicaranya keluar kata-kata binatang atau kata-kata kasar, itu bukan anak sekolah. Jadi sekolah bukan untuk tempat berkata-kata yang kasar. Lalu kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan seperti, ya, misalkan di sekolah kalian main petasan atau apa, terus pukul-pukul meja-mejanya dititek, itu tidak boleh, karena itu adalah sedang merusak lingkungan sekolah. Jadi sekolah adalah punya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga? Jadi sekolah harus kita yang menjaga. Nah, itu tadi adalah kegunaan sekolah. Jadi ada hal-hal yang harus digunakan di sekolah dan hal-hal yang harus dihindari di sekolah. Ya, paham ya? Lalu berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Bagaimana sih sekolah bisa mempunyai ketahanan, ya? Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Tahu preventif? Preventif itu artinya mencegah, ya. Kalau di sekolah kita bisa dapat mencegah hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, insya Allah ketahanan sekolah akan ada, ya. Lalu yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. Yang pertama, meningkatkan koordinasi sama warga sekolah untuk dapat mencegah sendiri mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar. Yang kedua yaitu melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten. Jadi kalian harus tertib. Kalau sudah sekolah biasanya ada peraturan-peraturan. Nah, kalian harus menaati peraturan itu. Kalau kalian sudah tidak menaati, biasanya ada Pol PP. Kalian akan dipanggil, entah itu berpakaian, entah itu bersikap, entah itu waktu. Itu pasti ada
konsistensinya ya. Jadi kalian kalau misalkan kalian salah itu pasti ada hukumannya. Lalu mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Jadi kita setiap ada masalah pasti akan dipanggil orang tuanya karena kita akan berhubungan langsung dengan orang tuanya. Kalau siswa itu bermasalah, misalkan ya, masalah itu banyak ya, apalagi masalahnya yang sudah di luar batas, sudah tidak di batas kewajaran, itu akan kita panggil orang tua murid. Lalu yang keenam adalah pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, informasi, penemuan para ahli. Jadi bagaimana caranya sekolah buat anak-anak gemar membaca? Jadi nanti kan kita ada perpustakaan nanti di sekolah. Nanti kami para guru kalau misalkan ada waktu-waktu luang pasti akan kasih waktu untuk ke perpustakaan. Lalu mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi nanti kalian di sekolah ini kalau kalian sudah ini kan udah fix ya kalian tuh di sekolah SMP PGRI. Nanti kalian harus menentukan apa sih ekskul apa yang akan kalian pilih. Di sini banyak ekskul, ada pramuka, ada bola, ada PMR dan sebagainya nanti oleh ketua siswa itu akan diberikan format, lalu kalian akan mengisinya ya. Lalu apa sih tugas dan wewenang tanggung jawab kepala sekolah terhadap hal-hal pelaksanaan Wiyata Mandala? Jadi sekarang tadi kan tugas kalian dan kita semua ya. Sekarang tugas kepala sekolah apa sih? Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin menyelenggarakan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga pendidikan serta membina hubungan kerjasama antara masyarakat, kepala sekolah, Wiyata Mandala di sekolah dan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain. Yang pertama, jadi kepala sekolah itu mencakup semua, dialah yang bertanggung jawab di sekolah. Yang pertama yaitu melaksanakan program, betul. Kepala sekolah kan yang melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Jadi program tahunan, program semester itu nanti sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah. Yang kedua yaitu menyelenggarakan musyawarah sekolah, betul. Makanya nanti setiap pembelajaran itu ada namanya rapat guru, ada musyawarah dengan orang tua, itu adalah tugas kepala sekolah. Lalu menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, sarana prasarana, terus perangkat lunak, peraturan-peraturan tata tertib, itu adalah yang mengeluarkan kepala sekolah. Ya, berikutnya yaitu mengadakan pertemuan baik rutin maupun intensif yang bersifat intern sekolah, yaitu antara kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa dan siswa. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah atau tadi. Jadi kenyamanan sekolah, ketahanan sekolah itu adalah tanggung jawab kepala sekolah. Walaupun kita yang melaksanakannya semua ya, hanya kita mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Lalu apa sih mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala? Dalam pelaksanaan Wiyata Mandala itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu memelihara sekolah, betul. Jadi kita harus memelihara sekolah yang ada dengan memelihara alat-alat yang ada di sekolah seperti tadi. Kursi, bangku tidak dicoret-tipek, ya, tidak dipatah-patahkan, tidak didorong sana dorong sini, sudah menjaga sekolah. Lalu menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf dan siswa. Jadi kalian pun sesama teman juga harus harmonis, tidak saling bertawuran atau apa. Guru dengan kepala sekolah juga, guru dengan anak juga. Jadi tercipta suasana yang harmonis di sekolah ya. Berikutnya mengisi jam kosong dengan pelajaran atau ekstra lain. Jadi nanti ada saja jam kosong. Nah kalian jangan senang tuh kalau ada jam kosong. Kalau ada jam kosong tidak seperti itu. Tapi kalau ada jam kosong kita isi dengan kegiatan lain, dengan ekskul yang lain ya. Berikutnya yaitu meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal dan akhir seperti tadi. Jadi kalau kalian sudah pilih apa sih ekskul yang kalian pilih, ya sudah kalian tekuni, ikuti semua lomba-lomba, insya Allah nanti akan berhasil ya. Terus berikutnya tahap represif ya. Yang pertama mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Terus membatasi area tempat terjadinya aksi, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat figur sekolah, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sehingga atas kasus yang timbul dapat menyelesaikan secara hukum ya. Terakhir yaitu memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku.
apapun yang kita lakukan di luar tata tertib atau kita melanggar tata tertib, itu pasti nanti akan diberikan hukuman ya. Biasanya nanti ada guru BP. Kalau kalian melanggar hukum itu pasti akan dipanggil yang namanya guru BP ya. Oh udah ya. Mungkin itu saja wawasan Wirata Mandala dari Ibu Nini. Lanjutan dari Brani. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua yaitu pendidikan karakter melalui Dasa Dharma Pramuka yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Rahayu SPD dan Ibu Yolanda Lebergen SPD. Yuk kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Materi selanjutnya adalah pendidikan karakter melalui Dasa Dharma Pramuka. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Anita Rahayu Dan saya Yolanda Lebertian. Untuk lebih semangat lagi, kita tepuk pramuka dulu ya. 2 kali tepuk pramuka. Semangat ya, semangat. Langsung saja ya kita ke materi inti. Coba tebak, ada berapa Dasa Dharma Pramuka itu? Ya benar, Dasa Dharma Pramuka itu ada 10. Kita bahas satu-satu ya. Dasa Dharma Pramuka yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat 2 poin pembentuk karakter di dalam Dasa Dharma yang pertama ini. 1. Menjalankan semua perintah Tuhan serta meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, membaca doa atau niat karena Allah dalam setiap mengawali dan mengakhiri kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Dasa Dharma yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Terdapat 2 poin pembentuk karakter di dalam Dasa Dharma yang kedua ini. Yang pertama adalah selalu menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kalian berada. Dan yang kedua, ikut menjaga kelestarian alam baik flora maupun fauna. Dasa Dharma yang ketiga adalah patriot yang sopan dan ksatria. Terdapat 2 poin pembentuk karakter di dalam Dasa Dharma yang ketiga ini. Yang pertama adalah belajar dengan baik di sekolah. Dan yang kedua adalah membiasakan diri untuk berani mengakui kesalahan dan membenarkan suatu hal yang benar. Dasa Dharma yang keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah. Terdapat 2 poin pembentuk karakter di dalam Dasa Dharma yang keempat ini. Yang pertama adalah patuh kepada orang tua, guru, dan pembina dengan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Dasa Dharma yang kelima adalah rela menolong dan tabah. Terdapat 2 poin pembentuk karakter di dalam Dasa Dharma yang kelima ini. Yang pertama adalah selalu berusaha menolong sesama yang sedang mengalami musibah atau kesulitan tanpa rasa pamrih. Yang kedua adalah tabah ketika mengalami berbagai kesulitan. Dasa Dharma yang keenam adalah rajin, terampil, dan gembira. Di dalam Dasa Dharma yang keenam ini terdapat 2 poin pembentuk karakter. Yang pertama adalah tidak pernah bolos dari sekolah, dan yang kedua membiasakan menyusun jadwal kegiatan sehari-hari. Dasa Dharma yang ketujuh adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Terdapat 2 poin pembentuk karakter di dalam Dasa Dharma yang ketujuh ini. Yang pertama yaitu membiasakan hidup hemat dan tidak boros. Yang kedua, membiasakan hidup sederhana dan tidak berlebihan. Dasa Dharma yang ke-8 adalah disiplin, berani, dan setia. Terdapat 2 poin pembentuk karakter di dalam Dasa Dharma yang ke-8 ini. Yang pertama adalah mendahulukan kewajiban dibanding meminta hak, dan yang kedua berani mengambil keputusan.
Dasa Dharma yang ke-9 yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Terdapat 2 poin pembentuk dalam karakter di dalam Dasa Dharma Pramuka yang ke-9 ini. Yang pertama yaitu tidak mengingkari amanat yang telah diberikan, dan yang kedua selalu bersikap jujur untuk menaruh rasa percaya dari orang lain. Dan Dasa Dharma yang terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terdapat 2 poin pembentuk karakter di dalam Dasa Dharma yang ke-10 ini. Yang pertama adalah selalu berpikir positif dan menuangkan saran dengan baik dengan cara yang baik pula. Yang kedua adalah berhati-hati dalam berucap. Nah, itulah pemaparan materi mengenai pendidikan karakter melalui Dasa Dharma Pramuka. Semoga materi ini bermanfaat untuk semuanya. Sudah ya, kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Materi yang ketiga yaitu bahaya COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Rasman SPDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Apakah semuanya dalam keadaan baik dan sehat pada pagi ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini yang pertama perkenalkan diri Bapak. Nama Bapak adalah Pak Rasman selaku Wali kelas 76 di SMP PGRI tahun pelajaran 2020-2021 dan juga selaku pengajar guru agama di kelas 71 sampai 77. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menyampaikan materi dalam MPLS online, yaitu tentang materi bahaya virus COVID-19. Anak-anak tahu apa itu virus COVID-19? Ya, tentunya sudah tahu, karena banyak sekali materi-materi, banyak sekali berita-berita tentang COVID-19. Namun untuk lebih lengkapnya, mari kita simak baik-baik, dengarkan apa yang akan Bapak sampaikan tentang bahaya virus COVID-19 dengan tujuan supaya dari dini kita bisa menghindarkan diri dan bisa mencegahnya serta mengobati bila terkena apa itu virus COVID-19. Virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Dari arti virus COVID-19 ternyata sangat luar biasa. Maka kita perlu menjaga virus ini jangan sampai terjadi atau menyerang pada diri kita. SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja Nana, seperti lansia atau golongan lanjut usia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Artinya semua golongan bisa saja terkena virus COVID-19. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk negara kita, Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan sudah menyebar ke seluruh bagian negara Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown.
dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan yang namanya PSBB, yaitu kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab SARS dan virus penyebab MERS. Meski disebutkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS atau MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejalanya. Berikutnya, tingkat kematian akibat penyebaran virus corona atau virus COVID-19. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 8 Juli 2020 adalah 68.079 orang dengan jumlah kematian 3.359 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 4,9%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka lansia memiliki persentase tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 60,1% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 39,9% adalah perempuan. Itu kematiannya. Berikutnya, gejala apa saja sih akibat dari virus corona COVID-19? Gejala awal terinfeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu diantaranya adalah demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Namun secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama adalah demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering, dan yang ketiga, sesak napas. Itulah 3 gejala umum yang menandakan kita bisa terkena virus COVID-19. Ada beberapa gejala lain juga yang bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang. Di antaranya adalah diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, ruam di kulit. Itulah beberapa gejala lain. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari atau 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Berikutnya, ketika kita mendapatkan gejala tersebut, kapan harus ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri bila anak-anak mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu terakhir anak-anak berada di daerah yang memiliki kasus
COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 di 119X9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila anak-anak mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, maka anak-anak tidak perlu memeriksakan diri ke dokter. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru melakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu anak-anak lakukan dan obat apa yang perlu anak-anak konsumsi. Itulah sekilas tentang virus corona COVID-19. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita atau semuanya bisa menghindarkan diri dari bahaya COVID-19, dan bila terjadi pada diri kita, segera lakukan apa yang tadi sudah Bapak jelaskan. Mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat bagi Bapak khususnya ataupun anak-anak yang ada di rumah yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Dari Bapak cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang Ibu cintai, Alhamdulillah, rangkaian kegiatan MPLS telah kita laksanakan dengan beberapa materi yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Materi yang pertama yaitu wawasan wiyata Mandala, materi yang kedua yaitu pendidikan karakter melalui Dasa Dharma Pramuka, materi yang ketiga yaitu bahaya COVID-19. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dapat diingat dan dipelajari oleh kalian semua. Sebelum menutup, Ibu ada satu pantun untuk kalian semua. Ayah kerja terus antar anak, ayah yang kuat, cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.